Mohon maaf, kemarin belum sempat saya upload ya. Nah, nanti insya Allah sekalian dengan ini akan diupload. Kemarin sudah kita bahas mengenai 4 fragmen ya, review secara umum. Nah, dan mohon maaf juga ya, saya terlewat ternyata share latihan-latihannya. Nah, ini kita coba masuk ke latihan-latihannya ya. Kita akan bahas beberapa latihan yang ada di fragmen isyarah ya, karena sepertinya belum kita bahas ya. Nah, di fragmen isyarah ya, prinsip dasarnya ada isyarah ya. Kalau ada fragmen isyarah misalkan eh, haza, hadhihi ya, atau mungkin tilka, dzalika, yang diikuti langsung dengan alif lam mim ya, maka dia merupakan fragmen ya. Kalau tidak pakai alif lam, maka dia menjadi sebuah kalimat. Nah, nah, di sini di latihan yang pertama ini mungkin secara lisan aja ya, menentukan apakah ini fragmen atau kalimat. Ya. Oke, boleh kita contoh ya, misalkan eh, nomor satu ya, hadza as-sihrul mubin ya. Hadza diikuti persis dengan alif lam, maka ini merupakan fragmen ya. Cara mengubahnya gimana menjadi kalimat ya, tinggal dihilangkan alif lamnya. Hadza sihrun mubinun. Nah, hadza sihrun mubinun. Kenapa menjadi tanwin ya? Karena kembali lagi defaultnya isem itu kan tipenya adalah umum ya. Nah, umum salah satunya dengan isem itu dengan tanwin ya. Nah, karena alif lamnya sudah dihilangkan, maka tanwinnya dipakai lagi. Sihrun mubinun. Tapi kalau tidak ada tanwin ya, atau menggunakan alif lam, tanwinnya otomatis hilang. Nah, begitu. Kemudian yang nomor dua, tilka aso Musa. Tilka, tilka itu aso Musa, tongkatnya Musa. Nah, ini menentukan ya, apakah dia fragmen atau kalimat. Nah, di sini kan ada tilka, fragmen isyarah yang tidak diikuti dengan alif lam, maka ini merupakan kalimat. Maka menerjemahkannya adalah itu adalah tongkatnya Musa. Nah, gimana supaya jadi fragmen? Tilkal aso Musa. Nah, jadi tilkal kan ya, kalau di sini mengubahnya menjadi fragmen ya. Aso Musa tilka. Nah, jadi dirubah menjadi bagian belakang. Kalau ditambahin alif lam nanti berubah menjadi kaidah idofahnya menjadi hilang ya. Nah, ini cara mengubahnya sudah kita bahas kemarin ya. Nah, ini ya. Kalau mau meletakkan ya, menjadikan fragmen ya. Misalkan ada fragmen sini idofah ya. Nah, kita memasukkan tadi tilka ya. Contoh kasusnya tadi tilka aso Musa. Nah, sebenarnya kan tinggal tambahan alif lam ya. Nah, tapi kalau ditambahin alif lam nanti asonya tidak bisa menjadi mudhof lagi ya. Jadi caranya gimana? Caranya aso Musanya tetap tilkanya pindah ke belakang. Nah, diletakkan setelah mudhof ilaih. Kan nanti yang ditujukan ya, isyarahnya itu ditujukan kepada mudhof. Nah, jadi mengartikannya menjadi tongkat Musa ini. Nah, jadi seperti itu. Ini sebelumnya ya. Kalau kita mau menjadikan kan eh, kalau defaultnya awal ya, kalau normalnya tinggal ditambahkan alif lam. Tapi kalau sebagai mudhof kan nggak bisa ya. Syarat mudhof itu kan ringkas dan tidak boleh ada alif lam. Nah, caranya gimana? Nah, ini contohnya ini ya. Kita butuh libi, kita butuh libi. Kita mau menjadikan kita butuh libi ini kan kalimat, kita mau berubah menjadi fragmen. Caranya kalau kita tambah alif lam langsung, nah maka kitabnya nggak jadi mudhof lagi. Nah, jadi tambahkan
kita butuh lebihnya tetap, hadanya pindah ke belakang. Nah, jadi seperti ini. Jadi mengartikannya ini termasuk fragmen ya. Kita butuh lebih hada itu termasuk fragmen. Kitabnya murid ini. Oke. Nah, kecuali kalau nanti mau menyebutkan ininya itu adalah tolib, nah meletakkan isyarahnya nanti di tengah-tengah antara kitab dengan tolib ya. Kitabu hada tolibi. Itu teknis mengubahnya ya. Nah ini kalau fragmen mausuf wa sifah ya. Kalau isyarahnya mengarah ke mausuf ya, maka ditambahkan aja tinggal alif lam. Tapi kalau mengarah eh, ke bagian di sini ya, kalau dia mengarah ke bagian mausufnya ya, nah, jadi maka hadhihi ditambahkan domir. Domir aslinya apa? Hiya ad-darul akhirah. Nah, atau hiyal hayatud dunya. Karena di sini katanya hayatud dunya, di sini berubah salah ketik ya. Jadi cara mengubahnya ditambahkan domir kalau fragmennya mausuf wasifah. Oke, kita kembali lagi di sini. Silakan dari Mas Wibias. Dua nomor menentukan apakah fragmen atau kalimat nomor 3 dan nomor 4. Nomor tiga, tilka ayatun ukhra ini kalimat. Oke, cara mengubahnya ke dalam apa namanya menjadi fragmen. Jadi fragmen itu ayatun ukhra tilka. Ayatun ukhra, ayatunnya kan bukan sebagai mudhaf. Tilka ayatun ukhra. Oh ini berarti mausuf ya ayatun ukhra, sorry. Betul. Ini ayatun tilka ukhra. Ya, bisa juga mengarah kepada ayatunnya. Oke, nomor 4. Hadhi sabilullahi. Ini kan kalimat. Betul. Terus biar jadi fragmen sabilullahi hadhihi. Oke, sabilullahi hadhihi. Lanjut Pak Ani. Hada siratun mustaqimun. Ada siratun mustaqimun ini eh, kalimat Oke, dirubah ya, jadi fragmen menjadi eh, sirat si eh, si sirat siratul al mustaqimu hada. ya bisa juga siratun mustaqimun hadza atau bisa ditambahkan dengan alif lam. Kalau tambahan alif lam dua-duanya ditambahkan. Jadi hadal gitu Pak. Iya Oh, betul. Hadzal. hadal siratu al mustaqimu. Ya, sahih betul. Itu kan kayak fragmen biasa ya, karena dia musuh fasifah ya. Kalau fragmen idofah nggak bisa ditambahin alif lam, tapi kalau musuh fasifah bisa, asalkan dua-duanya sama-sama ditambah sama seperti nomor 3 tadi ya. Kalau mau tambahin alif lam juga bisa. Tilkal ayatu al ukhra ya, itu juga bisa. Tapi dua-duanya ya, kalau satunya tambah alif lam, satunya juga tambah alif lam. Gitu. Kecuali nama yang sudah spesifik ya, misalkan nama orang atau nama tempat, nah itu kan sudah spesifik yang nggak pakai alif lam nggak apa-apa. Oke, satu lagi Pak nih, nomor 6. Nah, Hadhihi ya ujuratul bait. ujuratul baiti. Eh, ini kalimat Ini kalimat kalimat dirubah eh, jadi fragmen coba menjadi fragmen ha, ha, hadhihi ha- hadhihi al-hujuratul baiti. hadhil ujuratul baiti. Boleh, bisa. Iya, dihilangkan. Bisa. Kosong. Bisa di hiyanya dihilangkan karena ini bagian penegasan kalimat. Tadi kan ditambahkan hiya itu untuk menjadikan dia kalimat ya. Kalau nggak ada dihilangkan aja. Atau bisa juga ditaruh belakang. Hmm. Taruh belakang nanti karena ini oh ini mohon maaf ini
hujuratil baiti. Ini fragmen idofa, berarti tidak bisa ditambah alif lam. Caranya gimana berarti? Oh, kalau tidak bisa dengan ini berarti hujuratul baiti hadhi. Betul, hujuratul baiti hadhihi. Hujurah itu kamar ya, kamar-kamarnya rumah ini. Nah, Hmm. jadi cara ini karena kebetulan fragmen idofa jadi nggak boleh ditambah alif lam. Hadinya pindah belakang. Eh, jadi Pak Ustadz, kalau itu dilihat konteksnya itu termasuk apa Fragmen apa? itu ya faktor rumah atau Betul, masuk spasial atau itu fast sehingga yang bisa ditambahin alif lam atau tidak gitu ya Pak betul, Ustadz. betul. Konteksnya ditentukan dulu. Apakah ini fragmen idofa, khususnya idofa ya, idofa atau bukan. Nah, kalau belum idofa nanti bisa fleksibel. Tapi kalau idofa, otomatis tidak bisa ditambahkan alif lam. Nah, nanti hadanya atau isyaratnya pindah ke bagian belakang atau ke tengah. Oke, lanjut Mas Fibias. Nomor 7 dan nomor 8. Bi'run nasi tilka. Runa Sitilka ini fragmen. Oke, dirubah jadi kalimat menjadi Jadi tilka maju ke depan, tilka bi'runas. iya, iya tinggal ganti aja. Tilka bi'run nasi. Karena sudah tidak pakai alif lam ya. Satu lagi, hadzal azabul muhinu. Hadzal azabul muhin. Ini apa fragmen isyarat. Fragmen syarah dirubah jadi kalimat. Ya, kalimat ilangin alif lamnya. Jadi hadza azabun muhinun. Ya, hadza azabun muhinun. Kalau satu lagi caranya gimana? Kasih hiya ya. Hadza Kalau ini laki-laki apa perempuan? eh azab. Oh, cowok ya berarti Nah, berarti hadza hadza. hadza huwal azabul muhin. Oke, sahih betul. Dikontekskan ya kalau laki-laki pakai laki-laki, kalau perempuan perempuan. Tinggal tambahin domirnya. Hadza huwal adzabul muhin. Muhinu. Oke, Pak Ani silakan. Yaumukum hadza. Yaumukum hada ini fragmen. Oke, cara Kalau jadi kalimat kalimatnya. di balik hada yaumukum Ya, nomor 10. ulaika humul kafarutul fajaroh. Mm-mm. Ini kalimat. Oke, jadi fragmen. Hmm, Kalau jadi fragmennya, eh, tinggal dihilangkan aja. ini hilangan humul ya. Betul, Ulaikal kafaratul fajaroh. betul. Tinggal dihilangkan hum, sudah jadi fragmen. Oke, lanjut Mas Fibias. Dua sekali lagi ya. Hadhihi ainanun jariyah. Hadhihi ainun jariyah ini kalimat. Oke, jadiin fragmen. Jadi fragmen antara kasih alif lam hadhil ainul jariyah atau jadi ainun hadhihi jariyah. Iya. Bisa kalau ditujukannya kepada nanti menentukan ya kepada siapanya gitu ya. Satu lagi al asmaul aula aula ditilka. Asmaul aula ditilka ini fragmen. Oke, jadi kalimat Kalimat maju ke tinggal depan. mhm. Tilka asmaul aulad. Ya tinggal pindah depan aja ya. Tilka al asmaul aula. Lanjut Pak Ani. Tilka hiya. Til- Tilka ya masajidul khadroh. Hmm. Ini kalimat. Jadi Oke, fragmen ia dihilangkan tilka oke, masajidul khadroh. oke. Satu lagi. Ulaika hum syarrul bariyah. Eh, ini kalimat Oke. hilangkan ulaika sarul bariyah. Atau bisa. Ini apa? Hmm, Kalau ini nggak bisa tambahan alif lam nih syarul bariyah ini idofa. Berarti caranya oh ya, sarul bariyah ulaika. ya sahih syarul bariyah ulaika. Oke.
Nah, kurang lebih begitu mengubah ke dalam fragmen atau ke dalam kalimat ya. Kalau yang apa namanya mau sifat tadi bisa ditambahkan domir asli ya. Nah, ini hadhihi nomor 17 ya. Ini contoh tambahan fragmen tambahan domir ya. Hadza wal haqqul mubin. Itu contoh tambahan-tambahan yang menjadikan dia kalimat. Oke, latihan kedua menjadikan fragmen isyarah yang mengarah ke garis. Fragmen isyarah yang mengarah ke garis di bawah. Untuk jarak dekat ini, untuk jarak jauh itu. Contohnya, ya di sini kata rojulun mu'minun ya. Kata rojul itu menentukannya, oh ini mengubah ke dalam bentuk jauh ya atau dekat. Jauh itu dengan ini ya. eh, dek, eh, Mohon maaf, jauh itu dengan itu, dekat itu dengan ini. Nah, nanti ditentukan rojul itu laki-laki atau perempuan. Nah, kalau laki-laki pakai yang laki-laki, yang ininya laki-laki, yang itunya juga laki-laki. Misalkan kata rojul ya, kita mau ngubah jadi fragmen isyarah. Berarti kita ngubahnya tinggal tambahin domirnya, tinggal tambah isyarahnya. Jadi pakai hadza karena satu laki-laki. Hadza tinggal tambahin karena ini fragmen sifat sifat tinggal tambahin alif lam aja. Hadza rojulu rojulu maaf mukminu. Nah, jadi tinggal tambahin alif lam. Hadza rojulu mukminu. Kalau yang jauhnya gimana? Tinggal ganti hadza ini dengan zalika. Zalika rojulun mukminu atau rojulu mukminu. Ini eh, kalau ini rojul mukminu ini kan fakna sifat berarti sama-sama pakai alif lam nih. Rojulul mukminu. Oke, itu cara mengubahnya ya dalam fragmen Mosuf Fasifa. Nah, nomor 22 ini kan fragmen idofa ya. Maka cara kolam itu ditentukan dulu laki-laki perempuan laki-laki ya. Berarti kolam muka hadza, tambahin hadzanya belakang. Atau kalau dalam bentuk jauhnya kolom muka tilka. Nah, gitu. Oke, kita coba ya. Silakan Mas Wibias, Imro'atu Imron. Imro'atu Imron. Ini berarti kan perempuan ya Imro'ah. Betul. Berarti hadi Ini ke fragmen aja, ngubah ke fragmen. ya Imro'atu Imron ini idofa ya. Ya istrinya Imron. Betul, Berarti idofa ini. Imro'atu Imrona hadihi. Betul. Yang jauhnya, Namanya Imro'atu Imrona tilka. betul. Ya, jadi hadhihi dengan tilka. Oke, sahih. Satu lagi, Mas Wibias, buyutin nabiyyi. Buyutun Nabi, anaknya Nabi. Ini juga idofa. Mhm. Nabi. Tapi di sini kita mau mengubahnya. Hmm. Kalau ini kan yang imrohnya yang dikenai fragmen. Kalau ini yang nabinya. Hmm. Nabi. Nabi ini jamak apa tunggal ya, Sam? Nabiyyi ini jamak. Jamak ya. Hmm. Kalau Jamak jamak taksir. buyutun Nabi ulaika. Jamak taksir dianggap satu perempuan tapi Oh, oh iya benar. yang berakal itu satu perempuan atau tiga laki-laki. Ya, buyutun Nabi berarti hadihi. Kalau buyutin Nabi hadihi nanti yang kena itu ini kan fragmen idofa ya. Nah nanti Ya. terkena isyarahnya itu buyutnya. Nah kita pengen mengenai itu kepada nabinya. Oh, oh iya benar. Jadi buyutu Hmm? hadihin Nabi. Oke, satu lagi. Nomor 25. Iya, enggak maksudnya yang bentuk ininya. Oh, yang Jauhnya. bentuk jauh ya. Mm-mm. Buyutu jauhnya tilka. Buyutu Ya, tilka Nabi. itu tilka nabi ya. Di tengah-tengahnya ya, di antara fragmen idofa dimasukkan isyarah.
Oke, lanjut Pak Ani, nomor 25. An millati Ibrahim. Amilati Ibrahim. Ini idofa ya, Ustaz. Betul? Idofah. Idofa, milati ini apa ya? Artinya perempuan Milah apa? itu ajaran ya. Ajaran perempuan Nah, berarti. kenapa? Perempuan ya, ajaran Ibrahim. Iya, karena pakai tak marbuta perempuan. Oh ya, hadihi hadi Ini jadi fragmen isyarah. Nah, mau iya jadi ya. isyarah. Ada ha- an hadihi milati Ibrahim. An hadhihi kurang tepat karena an nanti kalau an hadhihi millati nanti hadhihi millatinya jadi kalimat. Oh iya 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 ya, benar. Nah, An amilati Ibrahim hadihi. sohe an millati Ibrahim hadhihi. Jadi ditaruh paling belakang. Kalau Ya. yang bentuk jauhnya gimana Pak nih? Hadihi amilati Ibrahim tilka. Tilka. Satu lagi fi ghurfatil ustazi. Nah, ini juga fragmen idofa tapi yang pengen kita rubah di kata ustazinya. Iya, Ustazati. Ustadz fi Ustadz ini laki-laki fi ghur fi ghurfati hadzal hadzal ustadz tadi. Laki-laki apa perempuan ini? Oh, us, perempuan. Ya, Nah, jadi i- fi ghurfati hadhil hadhil ustadati. sahih fi ghurfatin hadhihi ustazati. Kalau yang bentuk jauhnya Fi ghurfatil tilka ustadati. sahih. Satu lagi Mas Wibias. Ala mulki Sulaiman. Hmm, yang oleh Mulki Sulaiman tuh jadi Oke, Mas mulk Arif bisa. kerajaan laki-laki. Ala hadhil Mulki Sulaiman. Ala, Ala Mulki Sulaiman hadza. oke. Ala mulki Sulaiman ada. Kalau yang jauh, Ala Mulki Sulaiman dzalik. dzalika sahih. Nah, ini Mas Arif sudah aktif. Silakan Mas Arif boleh. Minasyaitonir rajimi. Mau dirubah ke dalam fragmen. آه من الشيطان الرجيم هذا Bisa. Satu lagi gimana? Kalian fragmen kalau tadi kalian fragmen mausuf sifa, jadi bisa ditaruh di di tengah juga kalau waktu masih ada. di setelah harfun jar. Nah, itu juga bisa. Oh, Nah, jadi min mina huwa syaitanir rajim. itu kalimat. Nah, ini fragmen. Berarti nggak pakai gua. Masukin isyarahnya. Oh iya, mina hada syaitanir rajim. Nah, mina itu karena dia ada alif lam. Kalau nggak pakai alif lam berarti bacanya Jadinya min ya min betul. Min hadzal syaitonir rajim. Karena nanti min dengan hadza itu masih fragmen eh, harfun jar, jar majrur ya. Min hadza, minnya harfun jar, hmm, hadzanya itu kan bisa sebagai jar. Hadza asyaitoni sudah bisa menjadi fragmen isyarah. Satu lagi bentuk jauhnya apa Mas Arif? mina syaitanir rajim. Ah, mina syaitani zalikar rajim. Dzalika, oke. Yang satu lagi Min zalika syaitanir rajim. ya sahih. Sekali lagi Mas Arif, ala amrina. Ini fragmen idhofah yang mau kita kenakan amrinya.
على أمرنا هذا Sahih. Yang jauhnya على أمرنا ذلك. sahih. Terakhir Pak Ani, suduril qaumi. Yang kita ingin kenai mudhof ilaihnya. Eh, kaum kaum ini eh, apa jamak ya? Jamak, Eh, betul. ya, Betul. fi hada haul fi sudu fi suduri haula ha eh, Betul. Haulai. haulail kaumin kaum Sahih. Fi suduri haula'il qaumi. Karena pakai jamak ya, kaidah jamak berarti dimasukkan ke hadza yang jamaknya adalah haulai. Yang bentuk jauhnya fi suduri ulaikal kaum. sahih fi suduri ulaikal qaumi. Alhamdulillah. Jadi kurang lebih begitu mengubah ke dalam fragmen atau dalam bentuk kalimat ya. Nah, ini menterjemahkan ya. Nah, ini langsung aja coba kita satu-satu ya. Nanti kita sambil coba ditulis ya, tapi waktu kita terbatas kita bahas saja ya. Misalkan kita ucapkan lisan aja ya. Nah, sesungguhnya itu inna ya, kita coba jabarkan di sini. Sebentar. Sesungguhnya itu inna. Nah, kata semula rahmat ya, rahmah. Nah, karena ada inna harfun nasab, maka rohmanya menjadi nasab juga rahmata. Nah, rahmatnya siapa? Rahmatnya Allah. Rahmatullahi ini kan fragmen apa namanya? Fragmen idofah. Nah, tapi yang pengen kita kenai itunya adalah rahmat. Nah, rahmatullahi inna rahmatullahi itu pakai itu berarti menggunakan tilka yang jauh. Kalau mengenai Allahnya, ya, itunya kepada Allah, maka nanti diletakkan di tengah-tengah sini. Tapi di sini yang dikenakan adalah rahmat ya, di bagian mudhofnya. Berarti selesaikan dulu mudhof ilaihnya, baru masukin isyarahnya. Inna rahmatullahi tilka. Oke, coba Mas Wibias nomor 22. Dengan air berkah ini. Dengan air Dengan berkah. itu pakai bi aja bisa. Oh, oke. Bi. Kira pakai ma'a, Ustaz. Ma'a itu dengan juga kan ya? Bisa juga, tapi ma'a nanti konteksnya ya bersama nanti. Lebih ke Oh, bersama. Ini pakai bi. oke. Berarti bi air berkah. Ma'a mubaraki. Ma'a, Ma'a ma'a, itu dari mana? ma'a itu fleksibel atau non fleksibel ya? Ustaz? Eh, Ma'u atau ma'i. oh ma'a ini ya. Oh saya kira ma'a pakai bersama dari. Itu ma'a ini fleksibel nih. Ma'a, ma'a, ma'an, ma'an, ma'un. Oh, oke, fleksibel. Jadi apa? Bi ma'in mubaraki, air itu perempuan ya, Ustaz? Air ya? Kenapa? Air itu perempuan apa laki-laki, Ustaz? Air itu masuknya laki-laki. Ma'un laki-laki. Oh, berarti hada Hadahnya di mana? Di belakang. belakang. Bi ma Ma'in ma'in mubarakin mubarakin hada hadza dengan air yang eh, yang ini kira-kira ya fragmennya udah benar ya, fragmen apa namanya, mausuf wasifah ya, air yang berkah, bimain mubarakin hadza. Bisa juga, tapi ada satu lagi yang bisa juga. satu lagi pakai alif lam. Betul. Jadi bi hadzal ma'il mubarakin.
Ya, sahih. Mubarak. Bumbar, oke. Jadi di hazanya ditaruh di setelah bi, ya, karena nanti sudah termasuk fragmen isyarah musyarah nilai ya. Fragmen jar majrur, tinggal maknya nanti pakai alif lam. Nah, itu haza ketemu alif lam sudah fragmen isyarah. Oke, lanjut nomor 23 Pak Ani. Untuk amanah-amanah ini, untuknya pakai kata li aja. Eh, li li amat li itu eh, eh, aman untuk amanah li li haulai amanat ini uh, uh, Ditentuin dulu idhofah ya ya nih. Mas? Nah, ini fragmen doa, oke. Ya, Berarti berarti yang amanah mereka itu yang jadikan ini uh, mudofnya, mudhofnya ya, betul. mudhofnya. Berarti li amanati haulai. Amanati mereka, mereka itu apa? Domir tempelnya. Mereka eh, Kalau hum huwa atau hi, huma atau hima. Nah, hum mereka hum hum li berarti amanat manati manatahum haulai. bi amanah. Nah, ini kita sekalian ini. Amanat tahum atau tihim atau pakai apa kira-kira? Li amanat Kalau hum itu kan bisa pakai hum atau him. Nah, ini kita pakai yang kalau yang pakai hum benar pakai tahum. Nah, tapi kalau him yang dipakai pakainya tihim. Nah, kira-kira kalau di sini ada li, nah yang dipakai yang mana? Li masih ingat harfun apa? harfun jar Betul, berarti menjadi li amanat apa amanah. namanya Kalau di sini amanah ta ti tu. amanat Kalau tadi harfun jar berarti amanahnya harokatnya apa berarti? amanati Ya, amanati. manatihum Berarti pakai amanati kalau kalau yang sebelumnya kasro nanti domir tempelnya kan ada dulu pilihan ya. Huma, huma atau hima. Hum atau him. Nah, kapan kita pakai hima, kapan kita pakai him, kapan pakai hina kalau sebelumnya itu kasro. Nah, di sini kebetulan di sini kasro. Di amanati. Nah, maka kita pakai yang him. him Nah, oh li amanati him. Jadi li amanati him satu lagi ininya ditaruh mana? li amanatihim haulai Di bagian di belakang. bagian di di bagian Setelah ini setelah li ya? Kalau setelah li nanti jadi kalimat. Oh jadi kalimat Ini kita mau setelah li amanitihim. ya betul li amanatihim haulai. Jadi setelah rangkaian fragmen idofanya baru kita masukkan isyarahnya. Oke. Nah, itu cara nggak apa-apa ini sambil refresh lagi ya karena sudah mulai gabungan ya karena di sini ada li. Nah, cara mengubahnya mungkin sebelumnya kita belum terbiasa sambil kita pelan-pelan eh, mengubahnya ke dalam bahasa Arab ya. Kalau biasanya kita kan bahasa Arab terus yang dibahas ya. Nah ini mengubah dalam bahasa Indonesia bahasa Arab juga ada apa namanya tahapan-tahapan ya yang kita pakai dalam rumus-rumus yang sudah kita pelajari ya atau konsep-konsep yang sudah kita pelajari. Oke, lanjut Mas Arif.
atas jalan lurus itu. Atas pakai kata ala aja. Ini berarti isyarahnya juga setelah idofahnya, kan? Ini ya karena dia mengenai eh, kalau ini fragmennya fragmen jalan lurus itu bukan fragmen idofah ya. Ini fragmen Oh, bukan. mausuf wa sifat, jadi bisa lebih Maksud maksud. fleksibel. Hmm, berarti bisa di tengah juga kan? Kalau masuk posisi. Kalau tengah nanti yang dikenai kata mustakimnya. Nah ini kita pengen mengenai jalannya, yang mausufnya. Di awal berarti dan di akhir. Betul, bisa di awal, bisa di akhir juga. Berarti eh, ala dzalika Mhm. siratal mustaqim. Ala dzalika pakai alif lam atau tidak? Siratal mustaqim ini. Eh, pakai ala dzalikal siratal mustaqim. Ya, ala dzalika siratal mustaqimah. Oke, satu lagi tanpa alif lam ya dituliskan di belakangnya. Ala sirotun mustaqimun, ala sirotin mustaqimin dzalika bisa juga. Oke, terakhir Mas Bias bersama. Nah, ini baru pakai ma'a. Anak ustazah itu. Berarti ini ma'a Mhm. ma'a jadi waladi ustazati Oke, itu berarti dalika. sahih. Ma'a waladi al ustazati hadhihi. Oke, sahih. Betul. Oke, itu mengubah ya nanti eh, bentuk-bentuk yang mungkin bisa kita rubah. Nah, ini kalau ini mengharokati. Nah, ini mungkin ada beberapa yang sudah hafal ayatnya nggak apa-apa ya. Nah, ini contohnya nomor 4 bagian satu ini. Maka rasakanlah kalian rasakanlah ya. Berarti di sini sudah ada ya. Fadzuku. Oh, dia yang di bawahnya belum ada ya. Fadzuku bima nasitum. Ya, kenapa? Itu karena belum diharokati karena belum dibahas ya. Jadi makanya diharokati. Fadzuku bima nasitum. Maka rasakanlah ya disebabkan kalian itu lupa ya. Lupakan apa? Ya, pertemuan hari ya kalian ini ya. Pertemuan harinya kalian ini ya. Berarti pakai apa? Liko a ya karena dia masuk ke nasab ya. Gimana situm liko a yaumikum hada ya. Kenapa liko a yaumi? Karena liko dengan yaumi itu fragmen idhofah. Liko a yaumikum hada. Hadanya ditunjukkan kepada hari ya. Yaumikum hada. Jadi ya liko a yaumikum hada. Oke, ini kata yang apa namanya? Yang satu ya, mengartikan bagian bawahnya sebenarnya. Pertemuannya harinya kalian ini ya, yang ditujukan ini adalah bagian ya bisa bagian likoknya ya. Kalau di sini lebih ke likok ya, ke likoannya ya. Jadi ditujukan kepada pertemuannya karena yang paling pertama mudofnya itu adalah likok. Oke, itu contohnya. Silakan. Tadi Mas Fibias, Pak Ani silakan. Pergilah. Kalau ini nomor ya. Pergilah kamu dengan su kitabnya ini, kitabku ini. Pergilah dahaba ya. Ya, zahaba tapi ini dalam bentuk amr. Hmm, hmm, pergilah kamu dengan kitab suratku ini yang hmm,
Dhahaba yadhabu. Nah, kalau Eh, amarnya berarti menjadi idhab apa? idhab, betul. Idhab. Idhab, idhab, eh, su ini ini itofa ya, Ustaz? Betul. Campuran. Di sini ada bi. Nah, itu jar majur. Kemudian ada idhofanya juga. Tapi yang dikenai isyarah di sini di bagian idhofanya. Hmm, idhab, pergilah kamu Dengan kitab. Nah, dengan ke eh, dengan itu harfun jar. Harfun jarnya apa di sini? Kalau yang ada baknya itu bi cara bacanya bi bi, bi betul. bi kitab bihada Oke. bi kitab Idhab bi kitabi ya. hada. Nah, kita bi. Kenapa bi? Karena di sini menggunakan fragmen jar majrur. Kenapa bi-nya pakai ya? Karena di sini merupakan fragmen idhofa ya. Masih ingat ya? Domir tempel untuk ana itu i atau ni. Ya, i itu untuk jar, ini untuk nasab. Ya, di sini pakai jar, pakai kita bi ya panjang. Ada tambahan untuk menunjukkan kepada kitab. Oke, sorry. Lanjut, Mas Arif. Lalu ada lagi nah, ini dari bantu ya, dan sungguh-sungguh. Eh, ini harokat aja ya tadi ya. Harokat, Lah, kok ada dari huruf jar ya. Lalu ada langsung. lah, laqad laqina min Mm-mm, mm-mm, safarina mm-mm. ada nasoba. Oke, nasobanya apa harokatnya? Eh, Akhirnya harokatnya fathah lah. Nasoba. Ya, nasoba atau nasoban? Eh, Fathah timing. Ya, fathah tanwin ya, nasoban. Nanti kalau pas wakaf dibacanya nasoban. Oke, lakod lakina min ya, karena di sini pakai harfun jar. Safari ya. Kenapa? Karena ada min ya. Min safarina hadza ya. Nasoban ya. Nasoban itu sebagai keterangannya di sini. Nasoban rasa letih. Jadi dia pakai nasob. Kalau tidak ada alasan menjadi bekas, maka dia pakai utul lagi. Nasoban. Pakai tanwin. Oke, lanjut. Silakan Mas Yubir, saya baca. Pergilah kalian. Idhabu bi komisi hada. Oh ya, ilhabu bi komisi hadza ya, komisi ya. Ada bi ya, maka nanti si soknya menjadi harokat kasroh ya. Kemudian ada ya di belakangnya itu untuk menunjukkan fragmen idofa ya, tambahan mudhof mudhof ilaih komisi ya. Hadza untuk merujuk kepada komisnya. Komis itu gamis ya. Jadi dianggap laki-laki. Lanjut Pak Ani. Akan tetapi yang besar di antara mereka ini yang melakukannya ke yang besar fi bal hmm, apa ya? Akan tetapi itu apa Pak Ustaz? Akan tetapi itu bal. Nah, Oh, bal. Nah, itu baru bal fa'alihi kabiro. kalau bal itu bukan huruf nasab, bukan huruf jar. Jadi dia sebagai kata sambung aja ini. Hmm, Kayak seperti makan. eh, di antara mereka besar kabir. Nah, maka dikembalikan di sini kepada eh,
apa namanya, penyebutan fiil ya. Nah, penyebutan kata fa'ala itu dibaca fa'ala, fa'ula atau fa'ilu atau seperti apa. Nah, itu. Hmm. Kabi, akan tetapi kabir. Kalau ini bacanya apa kira-kira Pak ini? Kata fa'ala ini dibacanya fa'ala, fa'ila, fa'ula, Fa'ala, fa'ala. Oke. Bal fa'ala, tambahin domir tempelnya. Domir tempelnya dibaca fa'ala, fa'ala, domir nomor tempelnya tempel. yang hum tadi. Ini yang nah, Oh, domir tempel ini kan cuma dua cara bacanya, bisa hu atau hi. Nah, kalau dalam fa'ala berarti bacanya apa? Fa'alahu fa'ali, atau fa'alahi. fa'alahi, fa'ala, fa'alahi, Kalau hi masih ingat kalau sebelumnya apa? Sebelumnya harokatnya kalau yang pakai hi atau hima atau fi. him, kalau sebelumnya harus kasroh. Nah, kalau di sini Kasrofi ya. Ini fa'alahu ya. fa'alahu. Karena di sini bukan kasroh, maka dipakai yang hu ya. Fa'alahu bal fa'alahu. Nah, baru ditentukan. Bal fa'alahu. Bal fa'alahu. Nah, kata kabir, Kabi, 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 nah, ditentukan dia sebagai apa ya? Apakah dia sebagai pelaku, apakah dia sebagai keterangan, nah apakah kata setelahnya? Kata setelahnya nggak mungkin, nggak ada. Berarti pilihannya sebagai pelaku atau pelaku. sebagai keterangan. Kab- Kabirohum hadha. Nabi Kabi, sebagai kabiron. keterangan Seba- apa sebagai pelaku nih, kabirnya nih. Kalau akan tetapi Pelaku. yang besar di antara mereka atau yang Oh, sebagai, kalau sebagai keterangan. keterangan, kalau keterangan Ya, berarti nggak ada temanya di sini. Nah, nggak ada mutadanya. Di sini sebagai pelaku. pelaku. Bal fa'alahu Bal fa'alahu. kabi, Kabiron. karena di sini ada hum, nggak mungkin pakai tanwin. Kabirohum. Kabiruhum pakai ru. Kenapa Hmm, ru? Karena sebagai pelaku ropak ya. hmm. Bal fa'alahu kabiruhum Hukum hadha. hadza. Oke. Oke, nggak apa-apa. Satu lagi Pak nih. Latunabbi annahum Latunabbi anahum eh, bi dengan am nah, ada kata ba di situ berarti cara bacanya bi bi bi, bi betul. amrihim hadza Bi amrihim haza. Oke, bawahnya wa hum la betul. wa Wa hum la lain yas la la, la yas la yas la itu la sya'ara yash yas iya, ya, iya. irun Yash'uru. Nah, oh, sya'ara yas'urun. yash'uru. Nah, jadi ya ini memang mau nggak mau mengetahui wazan ya atau cara baca dalam fiil. Tapi nggak apa-apa itu kesalahan insya Allah masih bisa dilatih ya dengan sering-sering karena nanti
ya kita masih perbekalan tentang fiil kita memang masih sedikit ya. Jadi kalau ini masalah fiil, jadi insya Allah tidak masalah ya. Tunabbi Ah, annahum bi amrihim ya, amri karena bi ya, amrihim hadza wahum ya, dan kembali lagi ya, wa dengan hum la yash'uruna. kenapa nggak layas irun gitu bisa? La Kalau yash'uru. Karena nanti kembali ke wazan. Misalkan kata nasoro yansuru. Nah, syaro yash'uru. Nah, jadi hmm, cara baca keluarga ya. Kalau dulu kita belajar di unit kedua tentang keluarga. Nah, kenapa enggak yashiru? Karena memang keluarga cara bacanya begitu. Syaro yash'uru. Nah, oke, syukran Ustaz. Jadi sama-sama. Nanti kita review lagi. Insya Allah nanti di unit ke 5 ya. Mungkin ada nanti pembahasan tentang fiil ya. Nah, itu materi fiil nanti. Karena kan di unit keempat ini tentang isem ya sebenarnya. Tapi ada sedikit-sedikit ya. Oke, lanjut. Mas Arif. Fala. فلا يقربوا المساجد الحرام بعد عامهم هذا. Oke, fala yaqrabul masajida ya. Sajida itu sebagai apa namanya? eh, bentuk di sini masajida atau masjida kira-kira. Hmm, masa Kalau masa nanti panjang. Kalau masa jida itu bentuk oh jamaknya. Kalau ini tunggal. Masa jida. Nah ini oh kalau ini benar pakai ini. Tapi kalau nggak pakai alif, berarti cara bacanya oh iya. masjid. Nah, fala yaqrabul masjidal harama ba'da ya. Masjidah di sini karena sebagai nasab ya. Ba'da ami ya. Kenapa ami? Karena ada ba'da. Ba'da itu spesial mudhaf ami him ya. Bukan pakai hum. Kenapa? Karena minya. Kemudian hadza. Oke, alhamdulillah. Lanjut, Mas Fibias. Fal yauma Fal yauma. nansahum Mhm, sama mhm. nasul qoi Ya, dikoi. yau kita membahas yaumahum hadza. Fal yauma nansahum kama nasu liko apa tadi? Liko apa? Oh, Yo, oh nasu liqoi. Oh, oke, oke. Kenapa i? Ada alasannya? Kama nasu karena iko kama na- kama nasu Nah, likonya di sini sebagai apa di sini? Melupakan pertemuan. Nah, pertemuan di sini sebagai pelaku keterangan atau ada sebab jarnya. ini berarti sebagai keterangan ya apa yang Keterangan. dilupakan Nah, pertemuan liko berarti ah ya betul. Kama nasu liqa'a yau yau apa yaumahum tadi? Yau yau pertemuan ini keterangan kata setelahnya yaumahum liqa dengan yauma ya ada kaitannya. eh, ini idofah deh idofah sorry Betul. Liqa'a yaumihim yaum yaumihim hadza. Betul. hadza. Baik. Jadi kalau untuk kata-kata yang mereka itu berdiri seperti ini, maka kita menentukan. Biasanya dia pilihannya antara rofa dengan nasab. Nah, karena nggak ada harfun jar, tidak ada idofanya, ya. Karena nasu ini kan fiil ya. Nah, maka setelah fiil biasanya adalah nasab biasanya. Nah, biasanya setelah fiil itu adalah keterangan. Jadi kalau keterangan berarti ambil yang nasab a yaumihim hadza. Fal yauma nansahum kama nasu a yaumihim hadza. Yaumi kenapa? kalau ilmu atas Karena dia kalau ilmu sebagai mudhof ilaih dari liqa. Oke,
Hmm. Lanjut, Pak Ani. Dua lagi nih ya. Memberi mengingatkan kalian tentang Nah, memberi peringatan itu katanya anzaro fi'il madinya, fi'il mudhari'nya yunziru. Anzaro yunziru. wayung wayung dirunakum Betul, yunzirunakum. wayung dirunakum Mereka li- apa namanya? Kalian wayung memberikan diruna peringatan tentang pertemuan. Nah, berarti li, pertemuan ini sebagai apa nih? li- Rofa atau nasab. Nah, ini. memberi Mereka mengingatkan kalian tentang pertemuan. Nah, pertemuannya itu tentang pertemu tentang sebagai keterangan atau ke- sebagai pelaku. pelak tentang pertemuan tentang pertemuan Mm-mm, tentang pertemuan yang tentang pelaku. sebagai pelaku. Wa yunzirunakum. Di sini mereka Oh, anu mengingatkan apa kalian. keterangan? Ya, keterangan. Berarti kalau keterangan statusnya Nas, eh, nasab, nasab. Berarti wa nasab, yunzirunakum liko lako, a. liko atau lako, Liko. Nah, liko, lako nanti jadi fiil. Kalau liko di sini sebagai isem. Liko a. liko a, Betul. liko a, yau, liko a, yaumi apa ma ya? Nah, dikaitkan aja. Ada nggak kaitan dengan kata setelahnya? Ya, li- Pertemuannya harinya kalian. Kira-kira fragmen yang pas apa itu? Pertemuannya harinya kalian. li- liko, liko a yaumikum hadza. Betul. Wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Yaumi karena ada liqa, dia masih terkait ya karena di fragmen idhofah. Liqa'a yaumikum hadza. Terakhir Mas Arif silakan. Fab'atsu Mhm, ahadakum mhm, biwarikikum mhm, hadihi mhm. ilal madinati. Oke, faba'atsu ahadakum. Kenapa ahadakum? Ya karena lagi-lagi nih setelah fiil ya. Ini kan fiil fa'il. Nah, maka di sini sebagai keterangan maf'ul ya. Nah, kan komponen dalam jumlah fi'il itu fi'il fa'il maf'ul. Ini udah fi'il fa'il ya. Maka suruhlah salah seorang di antara kalian ya. Ini ahadukum ya. Ini sebagai maf'ulnya bi ya. Biwa Riki ya. Maka biwa Riki itu jar majrur biwa Rikikum hadhihi ya itu normal ilal madinati ila ya maka di harfun jar maka madinahnya menjadi berharokat kasroh ilal madinati oke sahih fab'atsu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal madinati oke nah, ini pengalaman awal ya karena nanti unit selanjutnya lebih banyak lagi mengharokati mengartikan ya di unit keempat ini awalan tidak ada masalah kalau baru salah sedikit-sedikit ya karena memang ya ini awalan ya insya Allah nanti sambil kita mengingat-ingat kembali teori dan dasar-dasar tentang isem dan juga fiil ya karena dasar-dasar awal sudah kita pelajari di unit 1 sampai unit keempat ini nanti unit setelahnya ya 5 6 dan segala macam seterusnya itu lebih banyak lagi ya, ya cara baca mungkin mengharokati mengartikan model-model setipe ini. Baik, ada diskusi, pertanyaan silakan sebelum kita cukupkan. Mau nanya Ustaz. Boleh, silakan. Ya, kayak pas di latihan isyarah ada satu kata itu sirot, sirotul mustaqim. Sirot tuh jamak apa atau enggak ya, Ustaz? Sirat. Sirot ada alifnya. eh, Mana tadi ya? Kalau mengikutin ininya berarti dia jamak ya. Soalnya kata mustaqim yaitu jamak. Hmm.
Sirot. Ini ya. Ah iya betul. Tadi kita pakai apa tadi ya? Zalika kayaknya. Zalika ya. Ala sirotil. Sirot itu kalau zamannya apa ya? Sirot. Siratul mustaqim. Ya kalau mengikuti pola mustaqimnya itu pola yang jamak ya. Bukan. Mustaqim. Mustaqim itu tunggal biasa. Sirat itu tunggal berarti. Saya kira Oke. tadi mustaqinah. Ya, mohon maaf. Nah, mustaqim itu tunggal. Mustaqim Oke. tunggal maka sirat itu tunggal. Oke. Oke. Apa kirain tuh jamak taksir karena ada alifnya di tengah. Oh, enggak. Ini bentuk biasa tunggal biasa sirat. Oke, saya syukuran. Di Wayakum. Itu sama kalau kita sedikit mentadabur ya. Kalau Allah itu cuma minta kita berada di satu jalan ya. Ihdina as-siratal mustaqim. Cuman Allah tuh pengen kita berada di satu jalan yang lurus gitu ya. Itu kan ya penjelasan lebih lanjut mungkin banyak jelaskan para mufasir atau mungkin ustadz-ustadz ya mengenai tentang keinginan kita itu simpel sebenarnya tentang dunia ini. Ya kita itu ya dikatakan sukses ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu bukan yang paling cepat ya, bukan yang paling terdepan ya, karena ini bukan perlombaan cepat-cepatan, tetapi istiqomah-istiqomahan begitu ya. Artinya kalau kita bisa tetap berada di satu jalan yang lurus ini, ya maka insya Allah kita selamat ya. Kalau kita meninggal di jalan yang sama seperti jalannya para nabi rasul dahulu dalam berislam ya atau beragama, nah maka insya Allah kita selamat. Cuman jadi masalahnya ya ada jalan yang lurus. Nah, kadang hawa nafsu kita menginginkan jalan-jalan yang lebih indah gitu ya. Bagi hawa nafsu kita, beloklah kanan, beloklah kiri. Sehingga pas meninggal ada yang keadaan tersesat ya. Cari jalan lain, berusaha cari jalan yang lebih menyenangkan dan segala macam. Jadi itulah ya ujung akhir mungkin orang-orang yang menyesal ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena dia nggak sabar dengan jalan satu yang lurus ini gitu. Cari jalan yang pengen cepat gitu ya. Kadang-kadang kan kalau lagi di kendaraan gitu ya, lagi macet gitu ya, ya kita tuh cuman diminta tetap dijalanin aja, insya Allah aman. Tapi kadang-kadang kalau pas lagi macet ya, apalagi kemarin libur mudik Lebaran begitu ya, udah cari Google Map, cari jalan alternatif. Nah, jalan alternatif itu ternyata ya disesatkan gitu ya, belok sana malah makin macet, malah makin lama ya. Kemudian semua orang berpikiran sama begitu ya. Nah, itu yang pada akhirnya menyebabkan orang-orang yang tersesat begitu ya di dalam ya itu lagi-lagi pengaruh hawa nafsunya pilihan hidupnya ada semacam maka simpel ya kalau ihdina itu kan satu berarti ya satu merujuk kepada ya Allah itu cuman pengen ya cuman di satu jalan lurus ini ya kita meninggalnya ya mudah-mudahan ini jadi nasihat buat saya pribadi dan kita semua insya Allah. Taib ada lagi boleh silakan. Izin tanya ini Ustaz. Penasaran. Boleh. Tadi kan banyak dibahas kata liko ya Ustaz ya. Itu Iko ya. eh, kalau liko sebagai pelaku itu ada nggak ya Ustaz di dalam Quran? Tadi kan kebanyakan sepertinya sebagai keterangan. Mm-mm. Penasaran itu aja gitu. Syukran. Iya memang paling sering di Al-Quran itu menggunakan likoa yaumikum hadza ya likoa dengan pertemuan hari ya biasanya karena itu pertemuan itu identiknya dengan eh, hari akhir nanti ya maksudnya merujuk kepada pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat apa itu yang sering kita baca ya surat saya cek dulu surat Al-Kahfi juga ya sepertinya ya diakhiri dengan famangka nayarju liqa'ah. Nah, mereka menginginkan perjumpaan dengan Allah. Saya belum ingat ya saat ini ya. Nanti coba saya cari-cari apakah ada yang liqa'u ya menggunakan yang dia sebagai nasab. Tapi memang paling sering setelah fiil dia disertai dengan liqa'ah. Nah, dan setelah liqa biasanya diikuti dengan mudhof ilai ya. Nah, liqa'ah jarang yang likoan ya yang berdiri sebagai apa namanya isem yang
apa namanya umum gitu ya. Dia sering sebagai mudhof kata liko di situ. Mudhof kemudian diikuti mudhof ilaihnya ya. Bisa liko ayaumi, liko arobi ya, misalnya seperti itu. Tapi sebelumnya biasa diawali dengan fiil. Nah, ini yang saya ingat saya nanti coba kalau ada yang ini sahabat saya share ya. Begitu Mas Arif, insya Allah nanti coba ambil saya searching insya Allah. Ya, syukran Ustaz. Ye, wa'alaikum. Cukup dari Pak Ani, cukup. Ya, itu aja Pak Ustadz ya. Ya kalau tadi mengharokati dengan kombinasi fiil, fa'il, Maf'ul. fragmen, Ya, ternyata betul. cukup, saya agak bingung ya. Memang Iya, perlu latihan itu Pak Ustadz. betul. Saya Nah, lupa-lupa semua itu. nah, Ya, mulai digunakan semua itu. baiknya nanti begini, kalau ada semacam catatan tersendiri ya, mau dibuatkan misalkan catatan tentang tabel muslimun. Nah, itu boleh, monggo dibuat sendiri tabel muslimun itu seperti apa, domir tempel itu seperti apa, kemudian fiil madhi seperti apa, kemudian fiil mudah seperti apa. Nah, itu bagus. Kalau kita pas mengharokati itu insya Allah mempermudah kita. Karena nanti kaidah-kaidahnya kurang lebih tentang itu semua. Cuman karena ini memang baru pertama ya, kita mengharokati. Di unit keempat ini mulai pertama kali ya. Nah, jadi insya Allah ya pelan-pelan nanti. Nah, karena kita juga belum belajar jumlah ismiyah. Nanti setelah ini insya Allah jumlah ismiyah ya, pekan depan insya Allah. Nah, itu mungkin agak lagi sedikit memberikan gambaran insya Allah kepada kita. Ini baru kumpulan fragmen, memang ada sedikit yang masih kurang ya untuk dilengkapi. Berarti insya Allah kalau sudah jumlah ismiyah, termasuk nanti jumlah fi'liyah di unit kelima, insya Allah akan lebih terbuka lagi nanti gambaran-gambarannya. Baik, syukron Ustadz. J, J, demikian ya. Mohon maaf ini jadi molor banyak ya dari waktu yang seharusnya. Mudah-mudahan saling ridho ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita semua. Baik, kita cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Syukron wabarakatuh. Ustadz. Syukran Ustaz. Wa yakum.